Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Baran? Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan untuk penjinakan burung terucukan part 2. Kebetulan burung terucukan yang kemarin saya jinakan itu sudah laku. Paginya saya buat video, sorenya diambil sama teman saya. Jadi ya ini pakai burung baru, burung bahan lagi. Ya masih sama ya, kita pakai sistem yang pertama, masih dengan metode yang pertama. Saya kosongkan pakannya. Untuk yang belum menonton part 1 bisa tonton dulu di part satunya, ada di bawah ini link deskripsi, bisa dicek. Nah, untuk part 2 kali ini saya akan mencontohkan salah satu saja, dan beberapa metode yang lainnya akan saya jelaskan saja karena biar video tidak terlalu lama. Dan untuk metode-metode yang saya jelaskan nanti itu yang jarang saya pakai, jadi yang sering saya pakai adalah beberapa video tadi yang saya praktekkan langsung. Nah, jadi untuk metode yang kedua yaitu metode mandi basah kuyup. Teman-teman sudah pasti tidak asing lagi dengan metode penjinakan yang satu ini, karena ya memang cukup banyak yang memakai metode seperti ini, dan ini cukup efektif juga bagi burung-burung yang tidak takut dengan semprotan atau tidak takut dengan mandi semprot. Nah, oke, kita langsung praktek saja. Tapi sebelum kita menggunakan metode mandi semprot ini, kita harus tahu dulu burung kita itu takut dengan semprot atau sebaliknya dia justru suka dengan mandi semprot. Karena kalau burung kita takut dengan mandi semprot, walaupun kita sering mandikan, burung tidak akan jinak. Jadi dia itu justru malah takut ketika kita bawa semprotan. Kalau untuk ini saya belum tahu karena memang belum saya coba terapi mandi semprot, masih saya pakai terapi lapar. Kita coba apakah dia takut atau justru sebaliknya dia senang dengan mandi semprot. Nah, sepertinya burung ini karakter yang suka mandi semprot. Kenapa? Ketika disemprot dia tidak terlalu agresif. Nah, bisa teman-teman lihat, dia tidak terlalu agresif. Nah, kalau yang takut mandi semprot itu seperti apa? Ada burungnya. Terus kita coba seperti apa. Sebelumnya kita umpet dulu ini. Nah, ini adalah contoh burung yang takut mandi semprot. Nah, ini burungnya. Nah, ketika hendak disemprot dia seperti ini. Jadi burungnya itu takut dengan semprotan. Jadi untuk burung yang seperti ini jangan kita paksakan untuk penjinakan dengan metode mandi semprot. Karena yang ada jika kita paksakan, burung ini nggak bakalan jinak. Walaupun jinak kemungkinannya kecil sekali. Karena ya seperti ini, baru melihat semprotan saja dia sudah takut. Jadi kalau bisa burung-burung seperti ini kita pakai metode mandi dalam pegangan saja. Mandinya itu dipegang, kita pegang, kita mandikan. Insya Allah ini lebih aman daripada kita pakai mandi semprotan, karena dia udah takut duluan saat melihat semprotan. Kita kembali burung yang tadi. Nah, ini dia tadi burung yang pertama. Nah, untuk metode yang ketiga yaitu metode sangkar layang kaki diikat. Tapi untuk metode yang ini saya tidak terlalu menyarankan untuk teman-teman, karena ini terlalu banyak resikonya. Yang pertama yaitu kaki bisa patah ketika burung memaksakan untuk melepaskan diri. Jadi kakinya itu bisa cedera, bisa patah ketika ditali dengan sangkar layang itu.
Dan yang kedua, untuk metode sangkar layang itu biasanya resiko terfatalnya itu ketika ada kucing. Jadi bisa dimakan dengan mudah, disantap dengan mudahnya ketika berhadapan dengan kucing, karena tidak ada pelindungnya sama sekali ya. Dan untuk resiko yang ketiga, burung yang di sangkar layang itu biasanya akan lebih lama untuk bunyinya. Jadi dia lebih tingkat stresnya itu lebih berat. Jadi untuk bunyinya itu lebih lama. Dan untuk metode yang keempat yaitu metode cabut sayap atau gunting sayap. Nah, untuk metode ini saya juga kurang menyarankan, karena ketika kita cabut bulu sayap terujukan kita, itu biasanya burung akan punya rasa trauma. Jadi ketika melihat kita itu burung ya mungkin di memori dia, kita itu datang untuk menyiksa dia, untuk mencabutnya. Jadi burung itu biasanya agak jinaknya itu bukan jinak karena dia jinak sama kita, tapi jinaknya itu karena jinak karena dia takut itu. Jadi ya kemungkinan juga burung yang dicabut sayapnya itu akan lebih lama bunyinya. Kalau saya untuk metode penjinakan burung kecil itu biasanya saya menggunakan metode potong sayap. Jadi tidak saya cabut, melainkan saya potong sayapnya. Jadi ketika dipotong itu kan burung tidak akan merasakan sakit. Dan saya kombinasikan dengan metode lapar. Jadi kita berani mengumbar tanpa harus takut burung itu terbang. Dan di satu sisi burung pun itu bisa jinak sama kita karena kita menggunakan terapi lapar. Nah, mohon maaf banyak krosi lewat di sini karena kebetulan rumah saya dekat dengan jalan. Jadi ya seperti ini, seperti sirkuit. Nah, jadi untuk metode cabut sayap itu juga saya tidak terlalu menyarankan. Jadi sekedar untuk pengetahuan, itu adalah pengalaman dari teman-teman robol juga, bisa dicoba atau bisa menggunakan metode-metode lain yang lebih aman. Metode yang kelima, nah ini metode yang paling lebih besar kemungkinan berhasilnya. Metode apakah itu? Nah, metode yang kelima yaitu metode pendekatan atau membuat ikatan dengan burung tersebut. Sebenarnya sih dari metode yang paling awal tadi saya jelaskan sampai sekarang itu semua itu ada unsur pendekatannya. Dimana metode lapar, nah metode lapar itu juga menggunakan metode pendekatan sebenarnya. Jadi kita kasih makan dengan tangan, itu sebenarnya sudah ada unsur pendekatannya, cuman tidak terlalu spesifik. Di metode mandi itu juga menggunakan pendekatan juga. Kenapa? Ya ini seperti ini, ketika kita sudah semprot, kita sanding seperti ini sampai dia kering, itu juga pendekatan. Dan untuk metode-metode selanjutnya itu juga ada unsur pendekatannya, cuman tidak sespesifik pendekatan yang satu ini. Untuk metode yang kelima ini pendekatan, sebenarnya ada metode yang yang unik, yang menurut saya unik, karena dimana ada mitos, entah ini mitos atau fakta, mungkin teman-teman sudah ada yang mencobanya. Kita pegang burungnya, kita kasih air ludah kita, dan kemungkinan burung akan jinak kepada kita untuk beberapa waktu ke depan. Itu belum pernah saya coba karena dalam metode pendekatan biasanya saya cuma seperti ini, saya sanding entah itu pagi, siang, malam, di saat waktu senggang saya sanding burung seperti ini. Bahkan di saat nonton TV bersama keluarga pun terkadang saya sanding di samping saya. Jadi biar burung itu kenal dengan aroma-aroma keringat kita. Jadi dia akan paham ketika dia mencium bau kita itu dia sudah paham. Bahkan ada juga dari paman saya itu menggunakan metode penjinakan, yaitu burung itu dipegang dan dienduskan ke tubuhnya
sampai burung itu mau mau selisik, mau didis di tangan. Jadi ketika dipegang itu sambil diindus-induskan ke tubuh. Ini juga sebenarnya unik sih kalau menurut saya, karena secara logika itu gimana ya, dari cara seperti itu kok burung bisa jinak. Sebenarnya unik, karena ya gimana ya, karena beberapa burung memang ada yang sifatnya itu bertuan. Jadi burung itu hanya jinak sama pemiliknya saja. Ketika burung itu pindah, ganti majikan, ganti juragan, burung itu kembali liar. Nah, itu terkadang burung-burung yang mungkin menggunakan metode seperti ini. Jadi dia hanya hafal dengan aroma juragannya saja. Mungkin itu saja tips metode penjinakan yang bisa saya share. Semoga bermanfaat. Dan untuk teman-teman yang mau menambahkan tips penjinakan versi kalian, bisa tambahkan di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like, comment, and share Baran BF Channel. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.